Eh, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mana semangatnya nih? Woo! Haleluya. Ya kita mulai doa pagi kita. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Bapak. Pagi hari ini kami mau mengambil waktu kami yang terbaik Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Bapak. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati kami. Bahkan ketika kami tidur, juga ketika kami bangun pagi hari ini, Engkau pasti lebih lagi memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Kami bersyukur kepada Bapa. Dalam nama Yesus, berkati doa pagi kami. Berkati morning prayer kami ini Tuhan. Thank you Lord. Bapakku datang menyembahmu di sini. Percayakan ada bagiku. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Datang kepada Tuhan, katakan sama-sama, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau
katakan, ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan lagi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib kau Tuhan dan perkasa seluruh perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat tanganmu. Ku nyanyi haleluya. Amin, amin. Mari nyanyikan haleluya Bapak Ibu Saudara. Itu adalah tanda kemenangan kita di sorga. Katakan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, ajaib
sembah Dia, mari puji Dia pagi hari ini. Nyatakan imanmu kepadanya. Oh, kita gak perlu takut, kita gak perlu cemas, sebab Dia yang membela kita, Dia yang ada bagi kita. Dia Tuhan, Dia Bapa yang ajaib. Terima kasih Bapa. Oh, Engkau Tuhan yang perkasa, Allah yang hidup, kami percaya. Besar perbuatan-Mu, ajaib anugerah-Mu. Mari bangkitkan imanmu pagi hari ini. Dia yang memeliharamu. Yesus, sungguh besar, sungguh dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Kami mau percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan lagi. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Yes, amin. Tak usah ku bimbang, Dia di dalam setiap kita. Katakan, tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya. Nyatakan sama-sama. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, percaya kepada Dia. Nyatakan bahwa engkau memiliki iman kepadanya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mau sujud di altar.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan lagi, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari angkat tanganmu, katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
kesembuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Bersama-sama kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Oh Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Kami mau terus sujud. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau mengerti kehendak Tuhan. Ketika kami datang, kami merendahkan diri kami. Kami berdoa dan kami mencari wajah-Mu. Engkau pasti mendengar. Engkau pasti mengampuni kami. Engkau pasti memulihkan kami. Biar kasih Bapa mengalir dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau dengar sedikit dari tuntunan firman-Mu. Tolong setiap kami Roh Kudus, berkati sinyal kami, berkati device kami. Biar kami gak ngantuk-ngantuk. Kami mau concern sama Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan yang membuat kami tidak konsentrasi, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus pekerjaan-pekerjaan setan. Kami percaya Tuhan Yesus yang setia menolong kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. God is good all the time. Amen. Amin, 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 amin. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar satu hal Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sedang berdoa tentang apa? Berdoa. Ya, kita belajar tentang doa. Kita sama-sama belajar tentang doa, sebab doa itu begitu penting bagi setiap kita. Saya ingatkan lagi bahwa doa itu adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau tidak ada hubungan, maka doa itu akan terhalang nantinya. Dan jangan sampai kita menghidupi penghalang-penghalang doa dalam hidup kita. Yaitu kemarin sudah disampaikan Pastor Eni di ibadah raya kita. Yaitu apa? Penghalang doa apa saja? Tujuan yang salah. Lalu yang kedua, wah besok kita akan bahas ini ya. Di Komsel ya Bapak Ibu Saudara ya. Semangat Komsel. Ya, ya, gereja kita dari awal sudah menerapkan bahwa gereja kita adalah gereja yang berkomunitas ya, gereja yang menjunjung tinggi untuk Komsel. Karena Komsel itu penting ya. Di Komsel itulah kita semua saling support ya. Dan salah satu penghalang doa-doa kita ya, penghalang doa-doa kita yaitu adalah kita tidak tidak taat ya. Maksudnya yang terakhir itu yang saya ingin tekankan adalah semua dosa-dosa kita. Itu yang menghalangi semua doa-doa kita. Nah, kali ini pagi hari ini kita buka sama-sama dalam firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan ketika kita merendahkan diri, ketika kita datang sama Tuhan dan mencari wajah Tuhan, ya, Dia akan mendengar doa-doa kita. Kita berdoa, bahkan kita berpuasa Bapak Ibu Saudara. Kita buka sama-sama di 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Sebentar Bapak Ibu Saudara ya. 2 Tawarik pasal 7 ayat ke-14. Ya, haleluya. Ruangan studio sementara ini belum, ya, memang tidak ada AC, jadi saya harus buka jendela dulu. Saya lupa tadi buka jendela.
biar dingin, nggak keringetan. Oke, sudah dapat ayatnya? Yuk kita baca sama-sama ya. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa. Jadi merendahkan diri ini ya juga sama dengan berpuasa, Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini pernah berpuasa? Angkat tangan. Pernah berpuasa? Wah, dahsyat ya. Di sini merendahkan diri, berdoa. Ya, berdoa dan mencari wajahku. Artinya ketika kita berdoa, apalagi disertai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berpuasa, serta kita mencari wajah Tuhan, artinya kita mau rajin beribadah, ya. Kita mau rajin menyembah Tuhan, ya. Kita apa dikatakan di sini? Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Dan aku akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Wow. Bukan hanya mereka yang diampuni, tapi negerinya juga dipulihkan. Saya mau tanya, senang gak Bapak Ibu kalau Indonesia kita ini dipulihkan lebih lagi? Senang ya? Yes. Wah ini Bu Ramani, setiap hari aku puasa pastor. Woi dahsyat Bu Ramani. Luar biasa ini Bu Ramani ya. Hebat Bu Ramani, kalah saya. Setiap hari beliau puasa. Ya, luar biasa. Pasti Tuhan perhitungkan ya Bu. Ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Wah, itu makanya ya. Benar kata buatan seorang nabi itu bahwa Tuhan banyak sekali di akhir zaman itu memakai para wanita untuk berperang. Wah, kemarin juga kesaksian itu Pak Daud disuruh ke Bali. Tetapi karena dia ingin sekali ikut mission trip kita. Benar ya Pak Robi? Ya, Pak Daud ini ingin sekali ikut KKR. Wah, daripada dia ke Bali. Wah, ke Bali kan enak. Wah, tapi dia memilih pelayanan Bapak Ibu Saudara. Wih, dahsyat. Hati melayani, ya. Tapi disuruh ke kantor pas tanggal itu juga. Dan dia bilang, waduh gimana nih? Saya tanya sama istrinya Bu Esther. Bu Esther, bagaimana ini Bu? Iman Ibu bagaimana? Saya yakin pastor katanya, dia akan tinggal dan pelayanan. Wah, iman istrinya lebih besar dari suaminya. Itulah wanita, ya, penopang suami Bapak Ibu Saudara. Ya, penopang, penolong suami, bukan perongrong ya. Wah, akhirnya apa yang menjadi imannya Bu Esther terjadi. Pak Daud ikut pelayanan, ya, melayani umat-umat Tuhan. Wih, dahsyat, ya. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, aku mendengar dari sorga. Tuhan kita ada di sorga. Bapa kita ada di sorga. Ya, namun saya mau kasih tahu, pribadi Roh Kudus ada di dalam hati kita. Katakan amin. Ketika Roh Kudus ada dalam kita, kita akan punya koneksi dengan sorga. Katakan wuh. Apalagi yang membuat kita takut. Ya. Nah, ini anak rohani kita ini, Yudi, dia ingin sekali masuk polisi atau nantinya tentara, mana yang Tuhan bukalah. Dia ingin sekali masuk polisi Bapak Ibu Saudara. Saya bilang sama dia, jangan takut, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, apa yang
kita doakan, kita puasain Bapak Ibu Saudara, dan kita menjaga hidup kita, Tuhan akan perhitungkan semua. Perlahan-perlahan ya. Tetapi saya mau ingatkan kembali, alangkah lebih baik ketika kita berpuasa merendahkan diri, ketika kita berdoa, ketika kita mencari wajahnya sungguh-sungguh ya. Kita benar-benar ingin mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik. Memang kita ingin keluarga kita dipulihkan. Tetapi kalau kita mengerti bahwa Tuhan ingin sekali punya hubungan dan Dia lebih memperhatikan pribadi kita. Ya, ketika pribadi kita siap menerima berkatnya Tuhan, baru Dia menjawab doa-doa kita dengan sempurna, katakan amin. Ketika karakter kita belum siap, ketika pribadi kita belum siap menerima berkat, ya. Oh ternyata ketika kita menerima berkat gini kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh, menjadi congkak, nggak mau dikasih tahu. Ya, ketika kita diberikan kesempatan mungkin untuk melayani, ketika dia dinasehatin nggak mau menerima, itu belum siap ternyata. Memang lebih baik dia nggak usah pelayanan dulu. Akah begitu Bapak Ibu Saudara cara memandangnya. Begitu juga Tuhan. Ketika dilihat ini karakternya belum siap, biar dia diproses dulu. Ya sudah, ikutin Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tapi juga kami diproses oleh Tuhan. Bagaimana kami menaklukkan kedagingan-kedagingan kami Bapak Ibu Saudara. Ya, kami nggak mau menuntut Tuhan. Kami nggak mau menuntut Tuhan. Ya, pergumulan ada nggak pastor? Ada. Ini, itu, harus dibayar ini, itu. Tapi Tuhan yang bekerja, menolong, Dia membuktikan bahwa Dia hidup. Itu iman kami. Ya, kami percaya pemeliharaan Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan. Yang penting kami bekerja sungguh-sungguh. Kita bisa doa pagi, kita bisa morning prayer hari-hari ini. Ingat bahwa itu semua adalah Tuhan, katakan amin. Tuhan memampukan kami untuk memulai doa pagi ini. Itu semua karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, mana kami mampu Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan yang melindungi sinyal Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, sehingga kita bisa dengar tuntunan setiap hari. Kecuali hari Minggu. Hari Minggu kita ibadah pagi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan mau mendengar doa kita dari sorga dan mengampuni serta memulihkan negeri mereka, serta memulihkan keluarga mereka, serta memulihkan ekonomi mereka, serta memulihkan hubungan dalam keluarga mereka, serta memulihkan apalagi? Banyak. Oleh sebab itu pagi hari ini kita sama-sama mau merendahkan diri, kita sama-sama mau berdoa, kita mencari wajah Tuhan walaupun dalam waktu yang terbatas, waktu yang singkat ini. Ya, Tuhan berjanji Dia akan memulihkan keadaan kita. Bangsa Israel yang seberdosa begitu saja, Tuhan masih mau mengampuni. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, yang katakanlah setengah mati menjaga hidup ini, menjaga kekudusan hidup ini. Ya, Tuhan pasti mendengar kita. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita? Boleh lambaikan tangan. Wow, dahsyat. Ya, jangan sampai kita hidup di dalam kedagingan kita. Jangan sampai kita hidup dan menghidupi kedagingan kita. Wah, ada banyak orang-orang, mungkin rekan-rekan kerja kita yang memancing emosi, yang memancing amarah kita, yang memancing kekesalan kita. Tapi ingat ini baik-baik, ketika kita merendahkan diri, artinya kita nggak mau amarah, kita nggak mau marah-marah. Kita nggak mau ngomel yang nggak tentu rudu, maksudnya tuh ngomel sampai
memaki-maki ya, mengutuk ya. No, ingat ketika umatku yang atasnya namaku disebut. Tuhan Yesus, aku berseru kepadamu. Kita sebut nama Tuhan gak Bapak Ibu Saudara? Ya. Dan dia merendahkan diri. Dia berdoa. Dia gak mau buat dosa. Dia cari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kalau sekiranya ada kejahatan atau dosa Bapak Ibu Saudara, entah dia jemaat atau hamba Tuhan, ini ayat semua sama berlaku Bapak Ibu Saudara. Ya, terlebih lagi buat hamba Tuhan yang benar-benar melayani, khusus full timer, harus sungguh-sungguh melayani dia. Amin. Merendahkan diri. Pagi hari ini juga saya ditegur, diingatkan kembali. Hei Alfa, kamu harus berpuasa, kamu harus berdoa, kamu harus mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kamu harus berbalik dari jalan-jalanmu yang salah, yang jahat mungkin kalau sekiranya ada. Hati-hati, ternyata jadi hamba Tuhan itu tidak segampang membalikkan tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, karena membalikkan tangan itu ya mudah kan? Tetapi ketika kita melayani Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menjaga hidup ini. Walaupun mungkin engkau sebagai hamba Tuhan tidak melakukan kejahatan atau apapun, tetapi kita dari ayat ini seharusnya kita mengerti bahwa kita harus betul-betul menjaga hidup ini. Ya, terkadang bagi seorang hamba Tuhan yang sulit baginya adalah ketika dia punya masa lalu yang kurang baik. Itu bisa menjadi intimidasi buat dia. Oleh sebab itu betul-betul harus mengandalkan Tuhan. Ya, harus mengandalkan Tuhan. Pastor, apakah pastor masih bergumul? Masih bergumul Bapak Ibu Saudara. Dari semua godaan-godaan setan yang ada, masih setiap hari berperang. Dan puji Tuhan, saya memiliki penolong yang setia, yaitu istri saya, yang mengingatkan, ya. Dan saya juga punya, ya, orang-orang tim inti, bahkan orang-orang yang saya percaya, yang saya sudah anggap seperti orang tua saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yaitu ini Pak Robi dan Bu Kartini. Mereka juga menasehatkan, memberi masukan begini-begini. Siap. Oh ini salah, oh siap, baik. Ya, kita hamba Tuhan, kita perlu nasihat, apalagi yang masih muda. Emang pastor masih muda? Iyalah. Ya kan? Kelihatan 17 tahun. Aduh, ya. Ya mumpung belum umur 40 tahun loh Bapak Ibu Saudara. Mumpung belum umur 40 tahun. Ya, orang-orang dunia berkata umur 30-an tahun, kamu bebas melakukan apa saja. Umur 40 tahun, mulai kamu meniti karir katanya begitu. Tapi buat saya, tidak. Buat saya kebebasan itu hanya di dalam firman Tuhan. Amin. Hanya di dalam firman Tuhan. Kalau sampai kebebasan kita terlalu bebas dan tidak dalam satu box, wah itu bahaya. Kita akan menjadi liar. Kita akan menjadi liar. Saya juga bilang sama anak-anak mentor saya, kalau kamu tidak doa, pastor bisa ngomel nih, bisa marah nih. Ya, nggak usah pelayanan dulu kalau nggak doa. Harus doa. Mana doa? Mana laporan doanya? Ya, saya tegas dalam doa Bapak Ibu Saudara. Harus supaya gereja kita menjadi gereja yang berdoa. Amin. Gereja juga harus melakukan misi. Coba pikir baik-baik. Ya, kita harus di dalam dan juga keluar. Ya, kita do something buat orang-orang. Lihat kemarin ketika kita berdoa, melakukan KKR di kota Kapuas. Wah, Tuhan singkapkan semua. Ya, tahu kan Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi?
Itu, ya. Wah, ini kasusnya begini nih, Tuhan singkapkan setelah kita KKR. Makanya kita berdoa, ya. Gak usah jauh-jauh dulu lah. Gak usah impiannya dari Sabang sampai Merauke, ya. Mungkin kita yang dekat-dekat saja dulu, Bapak Ibu Saudara. Berdoa, minta Tuhan bukakan pintu supaya kita bisa melakukan KKR, melakukan kegiatan rohani di sana. Supaya daerah itu dijamah Tuhan. Amin. Ya, ingat kan sebelum kita KKR kita doa, kita puasa. Dan Tuhan mendengar. Tuhan gak bohong Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersatu, ya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan nama Tuhan disebut di atas kita, Tuhan mendengar dari sorga. Amin. Yang dari jauh terima kasih, ya. Yang dari jauh yang tidak ikut tapi tetap mendukung kegiatan ini, baik dalam doa, puasa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, ya. Dan ada yang mendukung juga secara dana. Terima kasih banyak. Wow, dahsyat. Dahsyat sekali perbuatan Tuhan. Ya, kalau mau dilihat-lihat, gereja kita belum bagaimana lah gitu ya. Tapi kita bisa berdampak besar buat negeri ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Semangat terus Bapak Ibu Saudara. Terus dukung gereja kita. Jangan menyerah. Saya juga bilang sama anak-anak mentor saya, baik yang keluarga maupun yang single, yang muda-muda, ya, yang masih muda. Mana kamu doa? Masih mau gak dimentor? Masih mau gak dididik? Masih mau gak nama kamu tuh kita sebut pagi, siang, malam? Kita doakan kamu sampai bertetesan air mata. Masih mau gak? Masih pastor, masih pastor. Tadi malam kita ada AMD, ya, kelas khusus untuk anak-anak muda. Saya bilang begini, semuanya saya mau tanya, ya, kesan kalian ketika melihat saya apa? Galak ya, saya bilang. Enggak pastor, katanya. Kami kagum, kami ya seperti itulah, ya. Kami menganggap sudah seperti orang tua kami karena ada yang mengingatkan, yang menegur. Kami nggak pernah seperti itu. Puji Tuhan, ya. Saya bilang, ya saya mau menjadi apa adanya. Saya nggak mau berakting di depan kalian. Tapi kalau soal doa saya tegas, Bapak Ibu Saudara. Ini Bu Kartini nih, lebih tegas dari saya. Itu pastor kalau macam-macam udah nggak mau lagi dididik. Mau keluar atau masih mau dididik dia di sini? Ya, Bu Kartini tegas begitu. Ampun. Ini nggak macam-macam, ini pendoa kita satu ini, ya. Penopang gereja luar biasa ini. Ya, kalau masih mau dididik di sini ya di sini. Kalau nggak mau ya keluar aja. Tuh pernyataan beliau itu. Ya karena kita nggak main-main Bapak Ibu Saudara. Gereja kita ini pelayanannya sedang memasuki alam roh. Sedang dan baru memasuki alam roh. Saya setuju dengan ya pesan Pak Dautoni bahwa kalau doa-doa kita mau didengar dan dijawab Tuhan, harus menembus dunia roh. Amin. Makanya kita nggak main-main. Kalau kamu main-main mending nggak usah pelayanan dulu. Ya, supaya kamu nggak diserang balik sama setan. Itu yang kita jaga, makanya kita tegas. Mana kamu doa? Kemana kamu pemuridan? Kok nggak datang? Seenaknya dewe. Nah begitu ya. Seenaknya saja. Nggak izin, nggak apa. Sedangkan kita ya berjaga-jaga buat kamu. Makanya kita tegas di situ Bapak Ibu Saudara. Nah mereka bilang, gue galak ya? Saya bilang, enggak, pastor tuh lebih tegas, kata si Yuya. Ya, padahal dalam mereka mungkin galak iya sih. Tapi kalau mereka ada melakukan kesalahan, contohnya misalnya ada sempat jatuh dalam dosa, salah dalam melayani, maksudnya salah main musik, salah atau apa. Bagi kami itu tidak jadi soal, kami menerima mereka. Tapi kalau soal doa, soal pemuridan, wah itu tegas. Gak main-main. Mana laporan doanya? Udah puasa belum hari ini? Kalau nggak mau, nggak usah konseling.
Kalau nggak mau, nggak laporan doa, udah nggak usah. Kita nggak mau buang-buang waktu. Betul kata Pastor Henny apa? Kristianus ya. Ya, sorry kalau saya salah menyebut namanya, beliau. Pastor Henny itu, ya. Saya nggak mau katanya. Kalau konseling ke orang-orang buang-buang waktu kalau dia nggak mau taat. Oh ya betul juga. Ngapain kita buang-buang waktu? Ngapain kita buang-buang tenaga dalam berdoa, berpuasa untuk dia? Kalau dia nggak mau berubah juga, nggak mau kerjasama. Ya, oh betul juga ya. Nah makanya kita perlu ya berdoa. Kita perlu menyebut nama Tuhan setiap hari. Ini, lihat ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Setiap kali kita mau melakukan kegiatan, mau bekerja, mau beraktivitas. Ya kan? Tuhan, saya harus bagaimana? Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, saya mau ini, saya mau itu. Tuhan Yesus, saya ada tantangan ini, saya ada tantangan itu dalam pekerjaan saya. Tolong saya Tuhan. Ya, dan di situ merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Walaupun engkau nggak puasa hari ini misalnya, tapi engkau mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya juga engkau mau merendahkan hati kepada sesamamu. Katakan amin. Nggak mau sombong Bapak Ibu Saudara. Dan berbalik dari jalannya yang jahat. Aku, kata Tuhan, akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Wow, dahsyat Tuhan kita. Ya, ini belas kasihan Tuhan. Tuhan yang menyatakannya buat kita. Tuhan yang mencari kita, katakan amin. Tuhan yang mencari kita lebih dahulu. Ya, bukan kita yang mencari Tuhan lebih dahulu. Harusnya kita cukup bersuka cita mendengar hal ini. Yuk sama-sama, baik anak muda, baik couple, ya, pasangan-pasangan, suami istri, ayo setia terus, sebut nama Tuhan, sebut nama Tuhan, ya, bawa Tuhan di dalam hidup kita. Sama-sama kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, hari ini ayo belajar sama-sama, berdoa, mencari wajah Tuhan. Dia tahu kok pergumulan kita. Kadang kita diuji sama Tuhan. Masih gak kamu percaya? Walaupun kamu melewati lembah, tapi kamu mau tetap percaya sama Tuhan. Susahkah hidup kita? Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita datang lagi sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mau merendahkan hati kami. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku. Amin. Selamanya. Yuk sama-sama
kita cross check diri kita. Masihkah kita egois sama Tuhan? Atau ketika kita berpuasa, apakah kita hanya memperhatikan pergumulan kita saja? Sedangkan Dia ingin sekali dekat dengan kita. Dia ingin sekali dekat. Dan engkau benar-benar merasakan jamahan Tuhan. Engkau benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Bukan hanya soal pergumulanmu. Dia tahu apa yang kau hadapi. Mari lihat Tuhan. Dalam pikiranmu, dalam imajinasimu, bahkan dalam rohmu. Pandang Dia. Pandang Dia. Kami mau percaya sama Bapa. Sekalipun sulit yang kami alami, kami gak mau sia-siakan waktu kami hanya berfokus kepada pergumulan kami sendiri. Tolong kami Tuhan. Kami senang ketika kerajaan-Mu datang, pemerintahan-Mu dinyatakan. Kami berdoa bagi setiap daerah-daerah di sekitar Palangkaraya ini, supaya kami dapat jangkau di Kalimantan Tengah ini Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi negara ini, biar Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan berkati bangsa kami. Bangsa kami menghadapi suatu problema yang cukup serius. Bapa, kami minta Tuhan kerukunan, damai sejahtera Allah mengalir buat bangsa kami. Berkati presiden kami, biar Bapak Presiden kami mengambil keputusan yang tepat dan akurat. Bapa, kami juga berdoa buat kota kami masing-masing dimanapun kami berada. Tolong kota kami Tuhan, biar kota kami mengalami revival di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat gereja kami, biar gereja kami dipakai lebih lagi untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami tidak mau salah dalam melangkah. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Kami juga berdoa membawa pembangunan gedung gereja kami Tuhan. Berkati pembangunannya Tuhan, biar segera selesai. Kami minta tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mungkin sekitar 3 atau 4 bulan ke depan kami bisa memakai gedung itu. Kami minta belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-umat-Mu yang sedang sakit hari-hari ini. Sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu melepaskan berkat untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati mereka di dalam nama Yesus. Biar hari ini mereka melihat Tuhan. Mereka
mereka melihat pertolongan Tuhan. Berkati yang berbisnis, berkati yang sekolah, yang sedang ujian, yang sedang UTS. Tuntun mereka, tolong mereka. Berkati yang sedang berusaha, yang marketing, dalam nama Yesus. Biar ada penjualan yang baik dalam pekerjaan mereka. Apapun itu Tuhan, mau motor, mobil, rumah, properti, atau barang-barang, berkati penjualan mereka, berkati. Berikan tanda-tanda mujizat dalam nama Yesus. Aku melepaskan berkat itu, menolong mereka. Berkati yang sedang bergumul akan keluarga mereka, berikan kekuatan yang baru, biar sekeluarga mereka dipulihkan demi nama Yesus. Juga berdoa Tuhan, mungkin sekiranya ada yang diambil dari mereka, Bapa, Engkau menolong mereka dalam nama Yesus. Kembalikan hak mereka berlipat-lipat seperti Engkau mengembalikan hak seseorang yang bernama Ayub. Kami percaya Tuhan, proses yang kami alami mendatangkan ketekunan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kekuatan daripada Tuhan mengalir buat setiap kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Haleluya. Terimalah berkat itu, berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Tuhan menyertaimu hari ini. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Dan Tuhan membuat engkau perjalanannya mulus. Dan semuanya diberkati Tuhan. Demi nama Yesus ya, setiap kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Selamat Iya, pagi. shalom Pak Robi, Bu Kartini, Bu Esther, Pak Daud, Jeremia, Jeniri, Firna, Joseph, Desi, Bu Ramani, dari Miri, ya, Edwan, Lukas, ya, Serafim, Deborah Yuya, Sherly, Helenas, Hana, dan juga Daniel. Tuhan berkati kita semua. Shalom.